YouTube aku Bella Fauzi dalam video atau vlog aku, program aku Kembali ke Akar. Nah kali ini Kembali ke Akar aku kedatangan dua narasumber yang sangat aku kagumi sekali. Ini mereka dua-duanya adalah sister aku yang Insyaallah pasti jauh lebih baik dari aku lah gitu. Dan hari ini beneran. Hari ini aku mau membahas suatu topik gitu yang aku rasa kayaknya aku harus ngajak mereka berdua sih untuk konten aku kali ini gitu, karena tema kita secara keseluruhan hari ini adalah kenapa Indonesia harus membela Palestina. Dan narasumber aku hari ini adalah luar biasa sekali. Ini ada idola aku dari zaman AADC. Subhanallah. Sumpah. Dari zaman Mbak Tere dulu sampai sekarang, you are one of woman that I adore gitu. Dari zaman Bella nonton Mbak Tere di AADC manggung, ditonton sama band cinta ya. Geng cinta. Geng cinta kan nontonnya dulu ya. Sama Mas Ben ya. Ingat kan filmnya ya? Di masanya ya. Di masanya gitu. Terus sampai Mbak Tere juga sempat jadi anggota dewan waktu itu. Kan ngikutin ibu. Ibuku malah ngefans sama Mbak Tere sekarang gitu. Dan hingga sekarang juga meskipun sudah tidak berpolitik lagi, tapi tetap konsisten sebagai motivator hijrah dan selalu menyuarakan kebenaran gitu. Amin, insyaallah. Ini dia narasumber saya pertama. Ini nama panjangnya adalah Anissa Teresia. Dia mulai dibilang sebagai motivator hijrah. Aku biasa memanggilnya dengan Mbak Tere. Ya, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Mbak Tere. Dan juga di sebelah aku ini juga ada dia kakak kelas aku sebenarnya ya. Dulu kan aku di global kakak SMP ya. Jadi aku bisa manggilnya kakak nih. Kakak, nah Kak Dinda ya, Kak Dinda, tapi nama panjangnya adalah Emeralda Nur Akni. Dia ini adalah seorang visualis dakwah dan dia juga kerap kali influencer dan dia berkarya. Jadi dia dakwahnya tuh lewat karya gitu kan. Karya dia jadikan sarana untuk berdakwah. Yes. Begitu ya, Kira-kira seperti itu konsepnya. Gitu. Saya nggak bawa bukunya, aku lupa. Iya. Tapi mungkin bisa kalau misalnya mau promosi bukunya saya juga di sini ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu tentang apa yang sedang giat dilakukan oleh kedua sister aku ini, yang pastinya kenapa mereka hari ini ada di YouTube aku, karena kita emang udah men-state dari awal kita adalah orang-orang yang membela Palestina. Ya, kalau itu sama-sama setuju ya gitu, karena biar bagaimanapun ya kebetulan kita bertiga Muslim, tapi kita But not a coincidence for me. I believe it's happening for a reason. Pada akhirnya orang yang punya hati, pasti tahu kan mau siapa sih yang perlu, yang pantas untuk dibela tuh siapa gitu. Dan kita bertiga percaya bahwa ya Palestina yang wajib harus dibela gitu ya. Mereka berhak dan mereka wajib untuk dibela sampai mendapatkan semua hak-hak mereka. Ya, karena memang at least ada 3 ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Karena kita adalah sesama manusia dan ini semua selalu kan bilang it's about human rights, hak untuk hidup, humanity. Hello human, where's your heart gitu. Ketika melihat yang dihancurkan ini adalah anak-anak, kebayang nggak sih anak-anak yang bukan harusnya bukan bagian dari target militer dong. Kalau mau militer berhadapan dengan militer gitu, tapi ini jelas-jelas banget yang mereka lakukan adalah genosida gitu. Nah itu dari level humanitarian aja harusnya kita nggak usah ngomongin mau kamu agamanya apa, mau ras sukunya apa. Kalau kita sebagai manusia harusnya tahu bahwa ini adalah the real battle between evil, battle between good and evil gitu ya. In the end gitu. Karena kelihatan gitu. Kalau udah di medan di zona perang kelihatan ya mana orang yang punya good intentions sama mana yang nggak punya good intentions. Nah terus level kedua, kita alhamdulillah yang tinggal di Indonesia ini kan dapat sama Allah nikmat aman ya, kita bisa begini nggak dibom gitu kan, tiba-tiba nggak gitu kan. Mereka kan banyak tuh lagi jurnalis sudah 18 orang meninggal. Iya, keluarganya juga banyak bunuh-bunuh. Jangan lupa 2021 itu gedung towernya Al Jazeera itu udah dibom duluan sama Zionis gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang lebih lebih perlu kita buka lagi mata kita bahwa
kita nih di Indonesia dapat nikmat aman ini ada sebuah historical background di mana nanti kalau kita belajar ya, ini ada buku ini nih salah satunya nih bisa jadi referensi ya buat teman-teman ya, Masya Allah ya, karena di buku ini didokumentasikan dengan baik bagaimana perjuangan dari para pendiri negeri ini ya untuk mendapatkan kedaulatan dari negeri-negeri lain ya, karena kalau mau direken sebagai negara merdeka kita kan harus diakui oleh negara lain yang sudah lebih dulu merdeka. Ya, itu bisa diceritain nggak Mbak, seperti apa sih hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina jika ditarik dari sejarah dulu waktu Indonesia merdeka kan pasti kan harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara asing. Betul. Gitu ya. Nah itu siapa aja sih negara-negara asing yang mendukung awalnya Indonesia untuk merdeka? Nah bahkan sebelum Indonesianya merdeka ada satu sosok ya, Masya Allah, dia adalah seorang mufti dari Masjidil Aqsa ya, kiblat pertamanya umat Islam yang ada di Palestina. Itu waktu itu dia lagi ada dalam kondisi ini ya, lagi buron ya, dicariin sama Inggris gitu, karena ini adalah tokoh pergerakan kemerdekaan di Palestina dan mereka ini orangnya ya. Dia bahkan pada saat lagi di persembunyiannya di Berlin, di Jerman waktu itu, dia dengan lantang berani bicara lewat sebuah radio di Berlin menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara merdeka. Nah ini nama muftinya? Nih, Mufti Besar Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Amin Al-Husaini. Dan ini beliau ini akhirnya istilahnya gerilya ke semua negara-negara muslim lainnya ya, dengan network dia sebagai seorang ulama besar untuk minta bantuan ke Mesir, ke Suriah, ke Yaman ya, ke Irak, ke Iran, Afghanistan, negara-negara muslim untuk rame-rame bantuin Indonesia agar diakui kedaulatannya. Dan itulah mereka, negara-negara itu yang kemudian yang pertama-tama mengakui kedaulatan negara Indonesia. Dan nggak cuma itu, ada sebelahnya di sini. Ini adalah Muhammad Ali Taher, seorang pengusaha. Dia juga pemilik surat kabar di Palestina, asalnya dari Nablus tepi barat Palestina, yang juga akhirnya nggak bisa pulang ke Palestina. Dia punya rekening di Bank of Arabia, dia kasih semuanya sebagai bentuk jihad hartanya dia, karena dia tahu Indonesia, saudara-saudara saya yang juga majoritinya waktu itu adalah orang-orang yang beragama Islam ya, yang mereka ketemui di sini, ini semua kan muslim semua pada saat itu ya, untuk membantu saudara-saudara kita dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda waktu itu. Jadi kita dimodalin nih sama saudara kita di Palestina. Makanya jangan merasa Indonesia nggak ada hubungannya sih, mungkin Indonesia sana kan jauh Palestina. Jangan lupa kita terkait sama sejarah historikal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghormati ya sejarahnya ya. Jangan lupa, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Saat ini saudara-saudara Palestina kita digempur habis-habisan, bahkan diagendakan genosida. Mengerikan sekali ya. Genosida itu berarti ethnic cleansing. Sama seperti yang dilakukan Amerika terhadap suku-suku di India, sama yang dilakukan seperti Australia terhadap suku aborigin, ya kan? Nah, mereka akan melakukan itu juga sama saudara Palestina kita yang dulu bantuin kita menuju ke kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia itu punya konstitusi yang sangat amat jelas. Di Alinea 1 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu alasan kedua. Dan alasan ketiga tadi, kita terpaut majoritinya ya, orang-orang Palestina itu beragama Islam ya, orang penduduk Muslim, walaupun mereka ada yang Kristen juga ada gitu, tapi mereka hidup damai sama kayak di kita di Indonesia, alhamdulillah ya, majority kita Muslim tapi kita hidup damai dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, dan kita dikasih tahu sama Rasulullah SAW, umat Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, harusnya logikanya yang lain juga ikut merasakan. Kalau kita kepotong jarinya nih sama pisau, kan harusnya mata bisa ngeluarin air mata ya, sakit. Iya kan? Iya kan? Kepala kita sampai cenut-cenut. Harusnya serelate itu. Jadi jangan sampai kamu ngaku kamu tinggal di Indonesia ya, kamu manusia kan gitu ya, manusia tinggal di Indonesia, apalagi kamu dikasih Allah nikmat Islam,
bukan kebetulan ya kamu menjadi seorang muslim. Itu pasti sebuah rancangan dari Allah untuk apa? Untuk kita paham bahwa Palestina itu harus dibela. Jadi please, 3 alasan ini sudah sangat amat kuat untuk kita terus bicara tentang Palestina. Apalagi Indonesia posisinya jelas sebagai sebuah negara, kita support Palestina sebagai sebuah negara juga. Jadi tolong buka mata, buka telinga ya, hatinya juga jangan sampai beku dan akalnya dipakai. Kita semua tidak mungkin tidak selain membela Palestina gitu. Jadi nggak ada opsi lain selain bela Palestina. Gitu. Iya sih, baru pertanyaan pertamanya Udah sedih soalnya. Oke. Nah ini kan tadi juga ya kita udah sama-sama tahu ya, Mbak Tere juga udah singgung gitu, salah satu saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim, ada juga saudara-saudara Kristiani juga, dan mungkin juga Yahudi yang tinggal di Palestina yang saat ini di Gaza khususnya sedang ya mengalami ancaman genosida gitu ya. Udah nyata loh, udah sampai di atas 5.700 yang meninggal, dan mostly yang meninggal itu anak-anak dan perempuan. Kok bisa? Ya perempuan, anak-anak itu mayoritas yang tinggal di Gaza, karena sebelumnya Gaza itu kan daerah pengungsian. Kalau ditarik mundur tahun 1948 itu terjadi yang namanya peristiwa Nakbah, ya, Great Catastrophic, yang dimana bencana besar itu dialami oleh saudara-saudara Palestina kita, karena ada lebih sekitar 600 sampai 1000 desa yang dihancurkan oleh pemukim ilegal Zionis Yahudi. Yang mana ini Zionis Yahudi ini datangnya dari kebanyakan Yahudi Askenazi yang dari Eropa. Sebelumnya ada Yahudi juga, entitas Yahudi juga di tanah Palestina, ya. Yahudi kalau di ilmu pengetahuan disebutnya Yahudi Mizrahi atau sedikit Yahudi Sephardim gitu ya, yang memang biasa dengan kedamaian di Palestina, karena memang dibilang kan itu kan wilayah suci ya, emang sacred untuk semua agama gitu, dan memang itu sudah dikafling-kafling waktu itu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau kita mau mundur lagi ke tahun 1637 Masehi. Nah ini jadi please teman-teman, jangan melihat permasalahan yang terjadi di Palestina ini hanya dengan bermodalkan 3 minggu data. Enggak, kita harus tarik mundur sampai kemana? Kalau perlu sampai ke awal penciptaan bumi ini gitu. Jadi biar tahu kenapa, biar ngerti gitu. Makanya perlu banyak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi jangan baca dengan atas nama ego, ntar ketemunya pakai tulisan-tulisan Zionis, framing gitu. Capek dong. Udah gitu hoax kan? Awalnya kan cuma 40 bayi Israeli di slaughter. Ya mana? Beheaded mana fotonya? Dan udah dikasih tahu kan hoax. Terus sisanya pakai AI. Hello. AI lagi. Beneran kalau lihat ada bayi yang sampai hangus pas diperiksa. AI. Maaf ya, kalau masih ada yang pro Zionis, maaf ya. Harap maklum, kamu semua itu ketepu. Iya. Oke, benar-benar. Nah, aku sampai bingung, gemes gitu ya, kayak ya Allah. Nah ini kan seperti yang kita semua tahu dari serangan HM kemarin, ini kan kayaknya IS nih nggak terima kan? Pasti lah nggak terima dong dia. Tapi dia punya pejuang HAM. Pejuang HAM boleh nggak apa-apa. Karena mereka berjuang untuk ya kayak kita lah dulu pejuang kemerdekaan. Tahu nggak teman-teman pejuang kemerdekaan dulu? Kalau kita buka di sejarahnya di Universitas Leiden ya, data-data Leiden Belanda itu pejuang kemerdekaan kita disebutnya teroris. Persis kayak yang terjadi sama pejuang hak saat ini. Berarti Pangeran Diponegoro, teroris. Sudirman, itu kan buat kita pahlawan ya. Buat mereka teroris, fanatis, semuanya radikalis, semuanya sebutan buat mereka. Jadi kembali bongkar framing ini harus yang kita bongkar ulang di kepala kita. Gitu. Seek for the truth. Karena kalau saja kita mau buka hati, buka kepala dengan baik, itu akan dikasih kok. Oh ini ternyata kebenaran yang nyata. Iya, berarti pejuang kemerdekaan ya. Oke, I agree with you. Nah ini kan pasti si IS nggak terima dong, ya kan? Namanya juga ya
ya apa? Kalau menjajah tuh pasti nggak mau dikalahin. Iya, dong. Kan benar. pasti kan dibalas dengan membombardir Gaza. Iya. Habis tuh dari tempat tinggal habis dibom, terus rumah sakit, sampai tempat ibadah, gereja, masjid, Sekolah, sekolah. bahkan UNW apa bahasanya sih, UN punya sekolahnya UN itu singkatannya apa sih, UNWRA ya kalau nggak salah ya. Nah kebanyakan singkatan agama ya. Itu hancur, bahkan beberapa petugas kemanusiaannya PBB kena bomnya juga, bomnya Zionis, banyak yang meninggal. Tapi kebanyakan mereka bilangnya nih, kalau versinya Zion HM yang disalahin. dibilangnya gitu, dibilangnya itu kan adalah bom mereka. Padahal itu sampai diriset loh sama wartawan-wartawan Al Jazeera ketika salah satu rumah sakit di Gaza ya, itu rumah sakit baptis ya disebutnya ya, Al Ahli, itu kan hancur tuh Rabu pekan lalu, Selasa malam kalau di kita ya. Itu yang ngebom itu mereka, karena udah diriset ininya sampai hitungannya tuh, ini apa bomnya Hamas tuh jam segini, mereka jam segini itu ada kirim apa istilahnya, ada kirim beberapa pesawat yang meledakin. Dan itu data nggak bisa dibohongin, kan live. Iya. Tapi mereka tetap ngeyel, namanya juga mereka kan pendusta ya. Di Al-Quran kita juga diingetin mereka itu pendusta gitu. Walaupun mereka dilebihkan pada masa itu, pada masanya Nabi Musa alaihissalam, mereka dilebihkan sebagai umat pilihan Tuhan. Oh iya. Tapi tetap aja, ya. Makanya aku bilang, aku nyebutnya Israel gitu karena apa? Karena di dalam surat Al-Isra, makanya kalau aku pribadi, emang kita semua ya, you don't have to be Muslim to understand this is a war between good and evil. Tapi for me, I have to be a Muslim to understand the basic issue. Karena isunya emang lagi-lagi itu harus kita temui di sumber yang paling valid. Alhamdulillah, aku kenal Al-Quran, jadi aku tahu, dikasih Allah tahu bahwa nggak apa-apa, nanti pokoknya kalau ada sebutan itu di di bip gitu ya. Diajar ya. Jangan sampai kelaben nih. Jadi emang Bani Isra itu ya, itu memang akan ada tuh jenis yang ngeyel yang kata Allah nanti kamu masuk hell. Beneran itu ada di Al-Quran surat ke-17 gitu. Jadi makanya kalau aku pribadi, aku ngerasa I need to understand my basic principle ya, which is Al-Quran ada di situ sebagai sumber database terakurat, yang kemudian dari situ aku riset yang lain. Karena memang Al-Quran bilang kamu harus baca gitu, harus baca dan kritis. Apalah ta'qilun, apa kamu tidak berpikir kan gitu kan. Nah, jadi setiap dapat informasi disuruh tabayun kan. Kayak kemarin ada yang bilang pejuang hak itu kan buatannya Zio Inis gitu kan. Yang ngomong siapa? Lah mereka sendiri yang ngomong misalnya nih kan, kalau yang tukang bohong gitu, dia yang mau bohong, masa kita percaya sama tukang bohong kan gitu. Logikanya kita kan cari tahu, oke lah gitu. Masa ya. pikiran yang ngebuat gitu loh. Iya. Logikanya di mana? Hello kan gitu. Iya makanya jadi, dan yang lebih keren lagi itu kan sekarang kita kan udah terkoneksi satu sama lain ya, ibarat one global village kita kan dengan internet. Ya, kita yang bisa recheck. Loh, ternyata karakter orang-orang pejuang hak itu begini. Kemarin aja yang jadi yang tahu ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, yang ibu-ibunya malah, Bu permisi, saya boleh makan pisang? Oh, silakan kan gitu kan. Mereka kan semua diperlakukan dengan sangat baik. Iya, dan ada yang orang tua ditinggal sama bapaknya, yang orang tua nggak bisa ngapa-ngapain ditinggal sama bapaknya, sama pokoknya dia cuma ada anak kecil sama orang tua yang di tempat tidur. Itu kan nggak diapa-apain, malah dirawatin sama pejuang hak gitu. Jadi lagi-lagi inilah yang kita perlukan, ketajaman hati ya, keluasan akal, dan kita harus dikasih Allah nih kan, dikasih mata, telinga ya, semua panca indera ini untuk bisa mengolah semua yang kita lihat ini dengan akal sehat dan hati nurani. Pada akhirnya outputnya kita pasti bisa lihat jelas kok, yang hak itu hak, yang batil itu batil gitu. Tapi harus minta sama Allah, karena lagi-lagi iya, karena bener-bener nih fitnah akhir zaman loh kalau aku nyebutnya ya, karena
Ya elah, kalau kita cuma lihat dong, gila kemarin, pejuang ini sadis banget nih gini. Ya iyalah, kalau ngeliatnya cuma sepotong. Habis itu kan ternyata itu kayak lagi di direct ya, kayak di video gitu kan. Ya kayak kemarin ada apa pemberitaan, sok ada bom, wah udah nurut. Tentunya di belakangnya ada orang naik sepeda. Lah. Oh, hoax lagi. Ada hoax, didesain beneran sama mereka. Gitu. Nah itu lagi-lagi please use your brain, use your heart, gitu. Karena pada akhirnya ini semua ini adalah pertempuran antara yang jahat dan yang baik. Betul. Iya. Dan ini sebenarnya teman-teman nggak cuman orang-orang Palestina aja loh yang terkena dampaknya. Mohon maaf ya, karena rumah sakit Indonesia itu juga di Gaza. Ada di Gaza ya. Dan kemarin juga ini benar-benar fakta ya, ada videonya juga. Ada 1 meninggal. Tapi ini ya apa namanya karyawan lokal. Jadi yang memang yang warga Gaza yang jadi kerja di sana karena ambulans ini kan dibom di hari pertama kalau nggak salah. Nah itu langsung meninggal, insya Allah syahid. Terus terakhir ini electricity di mati lampu kan dicabut karena memang Gaza itu kan 17 tahun teman-teman di blokade. Jangan lupa, jangan dipikir Gaza kayak di Bintaro asik kita keluar masuk gitu. Enggak, di blokade ya. Daerah lautnya juga dipantau sama tadi ya Israel itu tadi ya bip gitu, coba bip gitu ya. Terus di wilayah ini bordernya itu juga udah dikasih ini kan apa kawat wire yang kayak open air prison. Iya gitu. Terus cara masuknya cuma lewat pintu perbatasan yang dari Mesir ke Gaza. Itu perbatasannya ada namanya pintu Rafah. Itu kayak kayak gate besar lah gitu. Dan itu kemarin ditutup luar biasa loh, 2 pekan ditutup. Padahal orang-orang di sana udah udah dibombardir. Terus mereka di dalam rumah dibom, keluar juga kena tembak. Terus mau cari airnya diputus. Sama si Zion Is ini ya. Terus listriknya juga diputus, cuman bisa ngandelin ada yang pasang panel surya. Nah itu jadi masih ada yang bisa ngecas handphone ya, karena dia masih ada panel surya ya. Tapi kalau udah kena bom ya selesai juga kan gitu. Dan mereka ngincar 22 rumah sakit tuh. Udah kena berapa tuh kemarin? Ada berapa puluh rumah sakit yang udah kena? Masjid udah. Ya itu Al-Ahli yang pekan lalu. Selain itu Ashifa kena juga. Terus ada aku sampai baca itu sampai enak sendiri, ya Allah, kayak gini nih katanya mencari apa namanya? World peace. Iya, world peace. Terus apalah bahasa-bahasanya yang katanya kita ini ada negara demokrasi yang sangat menghormati nano. Semuanya bohong gitu kan ya. Karena prakteknya begitu. Terakhir di rumah sakit Indonesia di Gaza itu listrik nggak ada, mereka cuma rely on yang darurat tuh kayak generator. Ini udah habis nih, anestesi udah habis, ya, peralatan medis udah habis, bahkan sebagian paramedisnya juga udah habis karena dibunuh. Jadi mereka emang bener-bener niat untuk menggenosida dengan nyata. Ini tahun berapa? Ya di 2023 masih ada yang begitu ya, katanya udah human rights is our principle ya kan, selalu kan bilang kan deklarasi of human rights. Seriusan nih. Terus PBB juga cuma bisa diem aja ketika veto datang dari Amerika ya kan? Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada gigi ya. Ya karena memang itu juga desain mereka. PBB itu nggak bisa dibohongin. Gemes. Mereka juga Ini nggak mau ngejelekin siapa-siapa ya. Kita tuh bertiga bukan tipikal orang yang suka ngejelekin orang. Iya, tapi dari it's fakta the facts aja. gitu, teman-teman. Coba lihat deh. Even orang PBB juga stres. Lah, kan mereka kan semua petugas kemanusiaan yang di PBB yang untuk ini Palestina itu. Mereka juga stres. Orang teman-temannya sendiri meninggal. Kan banyak juga yang meninggal. Orang dibom, sekolah-sekolah yang harusnya jadi tempat shelter yang penampungannya gitu. Terus waktu itu sempat dibilang coba datang ke UN, nanti abis itu kalian akan selamat. Nggak tahu ini lagi berapa puluh orang tuh langsung mati di tempat gara-gara mereka jahat, curangnya itu loh, kurang ajar banget. Mereka bilang kalian harus pindah ke area yang ada shelternya UN itu.
Kan rame-rame orang tuh, ada berapa berapa orang ya, 70 orang tuh langsung syahid, 200 orang luka-luka, ditembakin lagi di perjalanan, bilangnya biar safe, suruh datang ke salah satu shelter UN. Mati. Nggak taunya mereka curang, lagi di perjalanan ditembakin. Coba. Cuman ada sumbernya Pak? ada fakta, ntar aku kirimin semua. Okay. Soalnya aku punya data, itu aku catetin semuanya gitu. Jadi please, makanya kalau teman-teman mau cek, ya sekarang mereka udah semakin brutal ya. Al Jazeera udah ditutup kemarin aksesnya. Udah nggak kondusif, soalnya takut sih itu. Tapi aku masih join di Telegram. Aku masih join di Telegram, jadi bisa update gitu. Terus Eye on Palestine juga udah ini. Aku tapi masih join di Telegram. Makanya ya sama Telegram tapi udah ditutup beberapa ini ya, kayak akunnya Al-Qassam itu ditutup sama Google. Ya mereka juga berperang di semua lini gitu. Jadi udah deh, pokoknya kalau kamu masih punya hati sebagai manusia, harusnya kamu tahu yang akan dibela Tuhan kita nanti itu pasti Palestina, nggak mungkin si ini gitu. Itu sih. Tarik nafas ya, emosi, tapi ya la haula wala quwata illa billah. Kok ada yang bilang gitu, kok Allah kan maha segalanya, kok tega sih? Yang tega Allah apa kita? Mungkin ini ujian kali ya? Iya, udah pasti ujian. Kan Allah kan selalu kasih ujian yang memberikan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, kan gitu kan? Emang sengaja? Sengaja mau ngecek. Oh ngecek. Iya. Emang namanya ujian nggak enak sih, namanya ujian ya. Iya. Dan itu ada loh teman-teman. Coba nanti teman-teman buka surat Ali Imran 140, surat ketiga ayat 140. Itu emang Allah kasih namanya sunnah pergiliran. Jadi kita tuh akan ada masa di mana kita dapat kejayaan, kita dapat juga keterpurukan, gitu. Iya, itu benar. Dan Allah akan kasih mana yang ngasih ruang untuk mana yang mau ngebantu agama Allah ya, mana yang mau ngebantu nilai-nilai keluhuran yang Allah kasih buat manusia. Kan manusia kan setiap manusia aslinya kan makhluk yang luhur ya, makhluk yang berakal yang harusnya bisa saling menjaga kehidupan ya. Apapun agamanya, kalau dia benar-benar punya tadi tuh konsep sebagai seorang manusia, dia nggak akan mau ngeliatin orang lain dibunuhin. Iya dong, sejahat apapun ya kan ada proses pengadilan. Yang penting tetap dijaga dulu biar bisa hidup gitu. Iya kan, harusnya kan gitu kan. Terus masih di surat Ali Imran 140 itu Allah bilang nanti emang Allah mau ngasih hadiah bagi orang-orang yang syuhada yang berjuang dengan kepenuhan hati, kesungguhan hati untuk menjaga kebenaran gitu. Kan udah jelas-jelas di dalam agama manapun nggak boleh tuh kita punya tanah air terus ada orang yang nyerang terus kita kasih aja gitu, nggak bisa. Semuanya itu harus dijaga ya kan. Kita dapat tugas untuk menjaga kehidupan ya kan, menjaga tanah air gitu. Makanya dulu Indonesia juga ada perintah untuk yaitu melawan penjajah gitu. Kalau baca tuh gimana kisah perintah fatwa jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kan jelas. Kita juga sama pernah melakukan itu tahun menuju tahun kemerdekaan tuh kita juga melakukan hal yang sama gitu. Makanya please teman-teman, apalagi yang geng zilenials, bacalah dengan baik ya, jangan cuma baca captionnya aja juga males ya kan. Kan kebanyakan gitu ya isinya sekarang ya. Nah ini please ya, itu tugas pertama manusia, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Makanya please baca supaya makin tahu bahwa ini semua adalah bagian, kalau aku nyebutnya hikmah dari Allah ya, hikmah dari pencipta alam semesta kita ini untuk kita berpikir lagi ya. Kalau kita sebagai seorang manusia, apa kita udah berusaha menjadi manusia yang baik gak sih? Ibaratnya tetangga kita didatengin maling, terus kita masa iya sih diam aja kayak nggak ada apa-apa gitu, kan kita bantuin dong, minimal bantuin ya itu normalnya kan. Ini kan tetangga kita seakidah dan tetangga kita seperjuangan bantuin waktu masih kita belum merdeka, masa nggak mau bantuin sih gitu. Logika sederhananya gitu, apalagi kita diikat sama sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu akidah.
kita punya tanggung jawab yang sama. Karena sesungguhnya mereka itu jagain masjid kita, Masjidil Aqsa, ya kiblat pertamanya Nabi Muhammad SAW, untuk tidak dihancurin sama pasukan itu. Iya. Gitu. Betul. Itu yang kita banyak yang nggak ngeh, kita banyak yang skip karena kita udah fokus. Alhamdulillah Ka'bah itu dalam kondisi aman. Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak rupa gitu. Apalagi yang bilang gitu kan, lo kan katanya Hamasnya itu buatan mereka, jadi kita nggak usah pusing. Seharusnya mereka pada hijrah semua. Lah terus yang menjagain Masjidil Aqsa siapa? Besokannya langsung hancur lah kalau semuanya pada hijrah. Iya, nggak dijagain lagi. Mm-hmm. Iya, betul. Iya. Dan kalau misalnya Indonesia diem aja nggak ngapa-ngapain juga bukannya tidak mungkin WNI kita di sana bisa terkena dampak. Maksudnya ini amit-amit aja Bang Bayi, cuman kan kita kan juga punya nih warga negara kita orang Indonesia yang tinggal di Gaza kayak Bang Onim, terus sama Ustadz Hussein Gaza, Ustadz Hussein itu tuh ya kita pasti selalu mendoakan untuk keselamatan mereka ya. By the way, Ustadz Hussein udah kebom ya ininya, rumahnya jangan lupa. Udah. Terus dia tinggal di mana kan? Pengungsian. Tapi alhamdulillahnya makanya nih, alhamdulillahnya orang-orang kita orang Indonesia. Bang Onim kemarin ini rumahnya rusak sebagian kaca-kacanya karena kena bom. Nah, alhamdulillahnya kita ini kan dikasih nikmat iman ya. Jadi mereka tuh mungkin udah ridho gitu ya, udah ikhlas. Berarti nggak ada jaminan juga WNI nggak bakal diserang ya? Nggak ada jaminan kalau mereka mau nembakin siapa aja. Lah nggak usah jauh orang UN yang jelas-jelas pihaknya mereka kan harusnya kan kena juga kan. Jadi gitu katanya yang apa namanya tahanan-tahanan itu. Oh iya, tahanan-tahanan yang diambil sama pejuang hak itu kan ditaruh di wilayah-wilayah Gaza. Kan dibom sama mereka. Udah banyak yang menjadi korban Iya, kan. jadi mereka ngebom saudaranya sendiri. Coba tuh. Mereka benar-benar kayak fitnah pasti kan? Iya. Dan itu di apa ibaratnya ya sapu bersih gitu loh mereka tuh. Mereka nggak peduli. Gitu. Mereka nggak peduli gitu dengan tawanan warga negara mereka sendiri yang tawan di sana. Harusnya kan mereka concern ya, tapi itu enggak gitu. Makanya kemarin banyak itu warga negara Israel itu yang protes sama pemerintahannya. Kenapa? Karena saudara saya ada di sana jadi tawanan dan jadi korban itu gara-gara kalian ngebom bombardir seperti ini. Ya marah lah gila. Iya. Mereka nggak peduli human life, nggak peduli humanity. Mereka hanya greedy aja. Dan kalau teman-teman mau riset lebih dalam, itu si setan Yahoo ya namanya siapa itu ya itu sangat sudah tercatat ya kiprahnya sebagai koruptor di sana. Tapi karena dia terlalu lihai, jadi kepilih lagi gitu. Jadi bahkan di masyarakatnya sendiri itu udah dibenci gitu. Iya. Ini tinggal nunggu keajaiban dari semesta aja sih dari Allah. Iya, Allah tinggal kan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Berarti kan Allah pengen ngecek kamu dengan kondisi gini kamu mau ngapain. Betul. Gitu. Betul banget. Dan alhamdulillah ya negeri kita, alhamdulillah karena tadi konstitusinya juga udah jelas keberpihakan kita pada Palestina dan menteri kita masya Allah ya, Bang Retno tuh keren loh. luar biasa dengan keberaniannya ya. Betul. Mendesaknya ya walaupun memang kita baru bisa di wilayah diplomasi. Iya. Ya kita Tapi perlu kita sikapnya jelas gitu. Betul. Pertama mendesak untuk ceasefire dan kedua tuh aku suka waktu Bu Retno Marsudi bilang Indonesian people stands with Palestine itu. Itu kayak langsung gitu ya. Terus langsung bilang mana Indonesia yang pro kamu go away from this country gitu kan. Kalau itu mah ya udah urusan mereka lah ya. Iya, Kita ngomong juga nggak nyambung. Iya, maksudnya berarti kan kamu pengkhianat bangsa dong kalau misalnya kamu Indonesia tapi pro Zion. Iya kan? Iya kan negeri ini udah memperjelas posisinya. Iya. Nah, itu harusnya kita pakai akal sehat ya teman-teman. Iya, benar. Berarti tapi akan berpengaruh nggak sih untuk gencatan senjata nih dengan diplomasi yang sudah kita lakukan gitu. Sebenarnya Indonesia itu pernah playing role yang luar biasa loh teman-teman. Kalau kita belajar lagi bagaimana Bung Karno ya waktu itu bikin KTT tahun 1955, nggak ada blok barat, nggak ada blok timur, yang ada yang ada non blok yang benar-benar menjaga perdamaian dunia. Bahkan dia support tuh kemerdekaan negara-negara di Afrika waktu itu supaya ikut bersuara. Kita harusnya tuh menjaga perdamaian dunia yang benar, bukan perdamaian dunia yang dibungkam. Kan kalau yang sekarang kan dibungkam, ngakunya berdamai padahal enggak gitu. Nah, cuman kan sayangnya kan lagi-lagi ya negeri kita ini ibaratnya Raja Wali yang disuruh jadi anak ayam. Gitu. Jadi kita tuh dikerdilkan ya. Orang-orang generasi masa kini nggak tahu apa yang sudah diperjuangkan orang-orang besar di masa-masa sebelumnya gitu.
Ya, kayak gini nih, Pak Nasir tuh, Pak Muhammad Nasir itu udah bikin buku tentang masalah Palestina jauh sebelum kita ngomongin Palestina, sebelum kita lahir juga udah bikin. Bahkan mereka salah satu yang komite Muktamar Robita Muktamar Alam Islami yang diketuai oleh tadi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini untuk membicarakan masalah Palestina tuh. Ini tuh udah dibahas dari tahun berapa? Tahun 40-an tuh udah dibahas. Cuman karena kita udah keburu kena isu yang lain ya, kan waktu itu kan ada isu komunisme, ada isu banyak agresi militer ya kan. Kita juga kena di dalam negeri kita tuh juga diacak-acak gitu ya. Makanya kita jadi nggak sempet tuh namanya transfer ilmu dari para founding parents kita gitu. Sehingga yang generasi sekarang dengan lugunya bilang, ya itu kan urusan mereka bukan urusan kita. Hello, kalau kamu seorang Indonesia yang sejati harusnya belajar bahwa Indonesia ini istilahnya dibangun dengan spirit tadi, kepedulian dengan perdamaian. Iya, makanya ini apalagi yang ngakunya Pancasilais ya, please baca lagi sejarah bagaimana negeri ini dibangun. Gitu ya, nggak ujuk-ujuk terus langsung kamu klaim saya Pancasilais tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Ayolah baca yang benar ya, karena itu sebelumnya ada Piagam Jakarta yang jadi kesepakatan bersama Indonesia itu sebagai platform untuk membangun tanah air Indonesia. Aduh, semuanya benar-benar terpampang jelas kalau mau baca. Balik lagi kalau mau baca. Ikro ya. Iya. Betul. Nah, tadi kan juga Mbak Tere bilang sebenarnya tuh Indonesia tuh kayak ibaratnya Raja Wali yang disuruh jadi anak ayam. Berarti sebenarnya kan kita besar banget dengan potensinya, sumber daya yang kita punya gitu. We can do something gitu untuk mengambil peranan dalam perdamaian dunia gitu. Nah, ini kan ada sebagian kecil orang yang apalagi kan ya kita tahu lah pasti kan yang IS itu mencoba untuk mempengaruhi ya, atau mencoba untuk kayak dong kita kerjasama atau gimana, dan mungkin sebenarnya ya behind the scene ya wacana untuk membuka diplomasi dengan IS tuh udah dicanakan oleh mungkin sebagian kecil orang yang ada. Kalau Indonesia dari awal jelas dia tidak membuka pintu diplomasi apapun kepada IS. Mereka. Kenapa? Karena dari awal kita yakin there is no two state solution, karena memang tanahnya Palestina bukan tanahnya mereka. Secara ideologi juga udah enggak kan sampai waktu tahun 1955 itu kontingen Israel itu berusaha untuk dijemput misalnya kita juga ikutan dong gitu. Iya. Jadi upaya itu ada kan ditolak. Abis itu Indonesia kan sempat kena kartu merah sama PBB. Bodoh amat kata Presiden Soekarno. Sampai habis itu sampai dia ngomong di depan Amerika kan waktu itu. Itu yang kita butuh, orang-orang punya sikap, punya prinsip, nggak dikit-dikit gimana pemegang saham, gimana investor. Kalau ada duit susah Mbak Tere. Dan memang ya mereka itu paling jago karena perekonomian di dunia diatur sama mereka. Makanya kalau Fed itu di mana-mana jadi bank-bank di negara di dunia itu yang kontrol mereka, bukan negaranya. Gitu. Kalau mau baca. Lagi-lagi ya. Makanya ini kalau menurut pendapat aku ya, tapi kok nggak setuju apa ya, kan si IS itu kan Smilgiti. Mereka kan didukung dengan negara-negara adidaya yang setahu aku konco-konconya dan mereka tuh secara perekonomian tuh udah kuat gitu. Meskipun US katanya lagi bangkrut ya katanya. Iya, kan lagi diinvest sama China. Iya. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya kita mau ngebela Palestina, itu tuh berarti para pembela-pembelanya itu juga harus kuat secara ekonomi. Dan emang makanya orang Islam itu harus kaya, guys, gitu. Makanya kenapa gue kalau misalnya ini sorry curhat dikit ya, kayak misalnya bokap nyokap gue kayak gue cari pasangan hidup apa? Pertama kalau gue pengen dapet orang kaya, ya kenapa nggak lo bela aja kaya? Aku pengen aku kaya dan suami aku juga kaya, supaya apa? Supaya kita berdua bisa bantuin orang-orang yang perlu dibantuin, dan kita juga ngomong ke mereka, lu jangan mau diinjek-injek gitu loh, lu harus berdaya juga. Dengan pekerjaan lu harus berdaya supaya lu tuh nggak disembarangin orang. Betul. Tapi nih Mbak yang tapi emang mungkin aku terlalu you're correctly right
udah benar. Cuma problemnya sekarang, coba periksa orang paling kaya di dunia siapa? Orang Muslim. Oh ya. Loh, itu Amir di Arab itu semua orang paling kaya di dunia. Oh. Problemnya mereka sibuk sendiri. Mereka ngerasa kayak nggak ada urusan aja, itu kan urusan yang Palestina kan ya, gitu. Iya sih. Itu problemnya, makanya Rasulullah SAW bilang, walaupun saya punya kipas menuju kaya, saya mendingan sama orang miskin. Iya. Karena jadi tahu perasaan. Kalau udah terlalu cinta sama dunia, jadi lupa sama perasaan orang-orang yang harusnya diwakili. Kecuali kalau dia mau ngikutin kayak Nabi Sulaiman ya orang ibaratnya Nabi yang jadiin itu Nabi favorit aku juga loh. Iya. Nah, kalau orang-orang ya, mereka ngakuin itu cuma sebagai raja, tapi nggak sebagai nabi. Karena mereka lagi nungguin nabi mereka nih. Yang kalau bagi kita itu dajjal. Indeed, mereka lagi nungguin. Buat kita itu DJO, tapi buat mereka itu nabi. Iya, gitu. Segitunya. Aku punya videonya. Kita I'll give you. Segitunya. Kayak tsunami informasi baru hari ini tuh luar biasa. Oh no, gitu kan. Tapi aku udah pernah dengar itu juga sih. Karena aku punya datanya. Jadi dia pemuka Zionis itu ngomong sama si setan Yahoo. Kok belum juga dihancurin itu maksudnya si Masjidil Aqsa kita. Kan ini udah mau deket gitu. Biar datang gitu. Nah, gitu ya. Seru ya? Seru banget. Kalau Hollywood ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya dan ini juga akhirnya aku juga bisa nanya sama Kak Dinda nih sebagai aku bilangnya bisa dibilang seniman kali ya. Visualis dakwah itu. Visualis dakwah. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu? Apalagi mereka yang masih punya hati ya gitu, terlepas dari kita muslim atau bukan, apalagi kalau muslim ya. Udah full deh, alasannya udah full kalau buat muslim. Iya. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu sebagai warga negara Indonesia untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang mengalami ancaman, udah bukan sedang mengalami gitu ya. sedang mengalami genosida. Apa yang bisa kita lakukan Kak lewat pekerjaan kita gitu? Jadi aku cerita sedikit ya, Bella. Jadi aku tuh mulai main sosmed tuh sebenarnya 2009. 2009 itu zaman-zamannya Twitter yang sekarang X. Yes. Nah, di situ aku mulai juga hijrah, belajar ngaji juga gitu ya. Jadi dulu sama aku juga bukan orang yang ujuk-ujuk dari lahir langsung taat, langsung solihah, langsung begini pakaiannya enggak gitu. Jadi ada prosesnya juga. Dua anak sekaya. Iya, dunianya dunia musik juga gitu ya. Nah, itu aku tuh ngelihat gitu bahwa dulu tuh masalah Palestina ini memang gak ada habisnya. Iya. Dari sejak tahun 48 sampai hari ini 75 tahun ya, terus-terusan gitu. Dan ketika masuk dunia sosial media, isu-isu mulai berkembang di sana kan. Jadi apapun yang terjadi di Palestina kita dapat update-nya. Waktu itu kan berita tuh sumber satu-satunya TV. TV atau koran gitu ya. Nah, kita dapat media alternatif yaitu lewat sosial media. Sosmed, ya kan? Nah, dari sosmed itu kita ngelihat gitu kan. Dan kita punya pandangan yang sudut pandang yang berbeda akhirnya, karena itu tadi kan kenaikan istilahnya bangkitnya citizen jurnalistik ya. Istilahnya jadi yang namanya berita itu bukan lagi dikuasai oleh media-media besar gitu, nggak difabrikasi ya. Iya. Nah, disitulah kita akhirnya bisa melihat dan aku juga mulai akhirnya terbuka banget gitu. Walaupun sebenarnya masalah Palestina ini tuh sebenarnya sudah jadi concern aku dari kecil. Karena waktu kecil aku suka ngeliat berita, mamaku, papaku nonton TV gitu kan. Dan itu kan muncul lah di berita-berita educated family. Insya Allah ya gitu. Jadi kayak ada orang nangis, ibu-ibu, anak-anak, korban-korban itu yang sering ditampilkan gitu. Dan kita kan bertanya gitu sebagai anak kecil juga ikut merasakan bahwa kenapa mereka menangis, kenapa sih Palestina itu, kenapa dan lain sebagainya. Cuman karena keterbatasan informasi juga, kita ibaratnya dulu juga ya orang yang biasa-biasa aja lah gitu, juga nggak ngedalamin agama banget gitu. Maka cuma bisa dapat itu sedang perang, itu sedang bersama si istri Will itu di tanahnya dijajah dan lain sebagainya. Tapi memang nggak sampai lengkap hari ini gitu ya informasinya gitu, sehingga akhirnya itu cukup menjadi sebuah ikatan aja aku dengan Palestina gitu. Sampai akhirnya ketika 2009 dan 2012 itu aku mulai benar-benar ngaji, Intifada aja ya. Pas Intifada benar, Intifada tahun 90-an ya. Aku tahun 90-an tuh masih balita gitu. Nah, itu tuh
mulai ngeliat, mulai ngeh gitu, mulai banyak informasi yang bisa aku tangkap dan aku tahu bahwa oh ini kekuatan baru nih, kekuatan kita untuk bersuara, kekuatan netizen, citizen jurnalis kalau sekarang tuh ya netizen gitu ya, kekuatan netizen gitu. Dan di situ kita benar-benar bisa memainkan peran untuk menyebarkan berita-berita yang mana berita-berita itu mungkin memang tidak di cover sama media mainstream, karena ternyata ya setelah kita makin belajar ke sini banyak agenda, banyak kontrol sekali mereka. Bilangnya sih harusnya netral ya. Harusnya netral. Believe me guys, karena aku pernah di media juga ya. You know exactly Aku itu. pernah di media juga, netral itu nama band. Iya. Nama band Netral itu paling bener ya nama band gitu. Tahu kan? RTRL kalau sekarang. Itu netral itu ya hanyalah nama band. Jadi bandnya bagus ya. Jadi netral di media itu aku belum Agak-agak dipertanyakan gitu. Nah dengan kita sekarang punya keberimbangan seperti itu tuh aku ngerasa banget tahun 2012 itu waktu Al-Qassam itu ya, mereka juga punya Twitter, mereka meng-up tuh semua kegiatan mereka, apapun pencapaian dan segala macamnya itu gitu, dan itu kita nge-share gitu. Pada saat itu gitu. Dan aku melihat bahwa saat itu suara yang mayoritas itu memang pada mendukung kepada Palestina, gitu. Beda banget gitu, makanya dengan sekarang. Jadi aku ngebandingin gitu. Jadi tiap tahun agresi yang dilakukan oleh Israel ini kepada Palestina, ke Gaza, serangan demi serangan gitu. Dan aku melihat Sekarang serangannya di sini ya. Nah, makin kesini gitu. Makin permainan opini gitu. Brainwash. Kalau iya. Jadi kalau dulu ketika Al-Qassam itu masih punya media, kita langsung dapat sumber yang valid kan, jadi bisa kita langsung share nih, buktinya seperti ini nih, datanya seperti ini nih, yang korban-korbannya seperti ini gitu. Dan mayoritas saat itu yang aku tahu ya, circle aku melihatnya mereka satu suara gitu. Ibaratnya mau orang yang muslim, non muslim, yang ateis, yang nggak peduli urusan agama istilahnya, tapi karena atas landasan kemanusiaan mereka ikut sama-sama bersimpati, berempati kepada Palestina gitu. Jadi dukungannya satu suara ke Palestina. Dan kita tahu saat itu yang jahat itu adalah Israel, yang menjadi korban, yang sedang berjuang, dan yang harusnya kita bela itu Palestina gitu. Nah itu tahun 2012 aku ngerasain seperti itu. Makin kesini itu makin luar biasa. Terpecah-pecah ya sekarang. Makin terpecah, dan mereka juga makin menguasai media. Oh, satu lagi, dan mereka membayar buzzer. Nah, dan mereka mengakui loh, mereka mengakui. Itu yang kelihatan sekarang gitu. Aku melihatnya gitu. Kok orang hari ini ada ya yang ngebela Israel nah ternyata kan nggak mungkin orang itu yang punya hati nurani, yang bisa melihat kondisi itu bisa bisa mengambil sisi yang sebelah situ gitu. Karena aku punya pengalaman gitu loh, dulu tuh bersama teman-teman yang non muslim pun juga sama-sama kita simpatinya ke negara Palestina kok gitu. Nah cuman kesini kok begini ya gitu. Jadi memang ternyata permainan media itu sekarang itu saling kuat-kuatan gitu kan, kuat-kuatan opini, kuat-kuatan penyuaraan, kuat-kuatan siapa yang memberi informasi gitu. Nah makanya itu sebenarnya kita sebagai orang hari ini yang terkoneksi dengan sosial media itu adalah sesuatu yang nggak boleh kita tinggalin. Kita harus benar-benar berjuang di situ, bahkan seibaratnya ya. Misalnya kita dalam kondisi yang banyak orang yang bilang hari ini ya Allah capek banget ngeliatin kondisi Palestina hari ini gitu kan. Apalagi mereka gitu kan. Kita cuma pulang di timeline, mereka deadline. Iya. Makanya walaupun itu pun menguras energi kita gitu ya. Kita ngerasa energi kita, mental kita juga kena seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti karena mereka pastinya lebih terkuras, luar biasa banget gitu kan. Nah, tapi ya itulah makanya apa yang bisa kita lakukan sekecil nge-repost gitu. Kalau kita memang belum bisa punya coverage yang luas, belum bisa membuat karya yang luas seperti apa, tapi kita masih punya kok itu sosial media kita yang bisa kita gunakan untuk kemudian nge-share kebenaran. Nge-share kebenaran, dan itulah ibaratnya jihadnya kita ya hari ini. Betul. Jihad. Digital jihad. Itu yang harus kita lakukan gitu. Makanya kan seperti Bella hari ini menggunakan platform YouTube-nya gitu untuk kemudian men-share hal ini, itu kan Masya Allah banget. Itu yang bisa kita lakukan. Hari ini kan banyak orang mau jadi YouTuber, mau menjadi influencer. Yes. Hari ini semua orang ingin sekali untuk mendapatkan fame gitu kan. Nah sebenarnya kalau udah punya fame terus apa yang dilakukan gitu? Isilah dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Justru kita gunakan apa yang kita punya, pengaruh kita, follower kita,
subscriber kita untuk memahami hal-hal yang ya harusnya yang kebenaran itu dipahami gitu. Nah itu makanya hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak punya follower pun itu tadi kita share bahkan repost itu udah sesuatu yang emang bisa kita lakukan gitu. At least tuh sama malaikat kecatet. Nah, Kan malaikat yang di kanan yang nyatet nanti Iya. atau ya. Maksudnya mau dapat kita pilihin kan? Iya. Gitu. Ya udah gitu. Mudah-mudahan dengan niatnya tadi, ya Allah walaupun followerku cuma 3 ya Allah, tapi dari 3 itu ngeliat semua, ya kan? Mudah-mudahan Dan kemudian makin ada orang-orang juga akhirnya mengerti kebenaran ini. Gitu. Gitu, nggak ada masalah. Iya. Percaya nggak Nabi Musa dulu followernya cuma berapa? 3. Tiga. Iya kan? Cuman ada Nabi Harun sama Nabi Yusya. Iya. Follower cuma 3, sisanya kamu aja Musa sama Tuhanmu yang berperang di. Padahal follower. Iya kan? Saya tunggu di sini aja kan gitu. Coba tuh. jadi itu benar-benar Ini nyata loh, bener loh. Itu Al-Quran yang di surat Al-Maidah. Teman-teman please baca, read your Quran. Itu udah dibaca. Aku aja tuh baca, ya Allah, nggak kebayang kalau jadi Nabi Musa. Udah di sana Fir'aun, di sini begini orangnya kan, coba tuh. Betul. Ya pokoknya intinya sekecil apapun peranannya kalian tetap punya peran. kita harus punya peran, kita harus menentukan. Jangan kecilkan dirimu, you can do great things for good. Oke, great things for great things. Iya. Yes. Dan satu lagi tuh Kebaikan. tadi, kita kan semua ini yang beriman percaya sama hari akhir, kita kan pasti akan menuju sidang besar yang masing-masing dari kita itu akan sidang sendiri-sendiri di hadapan Tuhan kita untuk dicek, are you worth it enough Yes. to enter my jannah kan gitu kan Allah yang bilang kan tuh. Buktinya, Iya, kan gitu. iya, versi Buktinya Allah mana? pasang tuh, ting, Nah. buka, bacalah kitabmu. Kalau di surat Al-Isra disebut gitu. Ya, baca kitabmu. Kita sendiri yang disuruh baca. Iya. Coba tuh. Terus kan kita baca terjadi perang di Gaza. Saya nggak pernah beritain apa-apa. Coba. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah kan. Iya. Tapi kalau ketika terjadi perang di Gaza dan saya membuat YouTube untuk berusaha untuk menyampaikan kepada minimal kan Minimal dan ya Allah, berusaha. saya ada ujian ya Allah, ya kan gitu. Bismillah, mudah-mudahan dari itu Allah kasih golden ticket. Amin ya Allah. Minimal nge-share YouTube-nya ini gitu ya. Minimal Betul. ya, benar. Jadi kita ke surga rame-rame. Amin, amin ya Allah. Amin. Nah, ini ngomongin soal men-share lagi nih. Di Indonesia kan artis banyak dong ya kan, teman-teman KTR saya juga termasuk. Temen lah. Maksudnya intinya Temen ya kita. maksudnya ya kita teman-teman kita gitu. Iya, kan banyak nih public figure, influencers, banyak lah orang-orang hebat di Indonesia yang followernya Jutaan. gitu. Nah, menurut Kak Dinda dan Mbak Tere ini udah cukup belum sih dukungan mereka menyuarakan tentang Palestina itu di platform sosmed mereka, atau justru malah masih udah cukup atau justru malah masih sangat kurang gitu dukungan mereka? Sangat Bisa di-upgrade lagi kalau terus. menurutku. Betul. Nah. Pasti ibaratnya kita tuh baru mengeluarkan 10%. Enggak nyampe 1% potensi kita. 1% potensi kita gitu. Padahal kita bisa 99%. Bayangin, Jason Statham tuh kan padahal satu orang Inggris, Iya. dua bukan nggak Muslim ngerti bukan. Islam, tapi bisa loh dia naruh di mobilnya itu gambar bendera Palestina, terus dia asik aja gitu untuk kasih lihat bahwa hey I'm with Palestinian. Padahal dia Muslim bukan, Arab Yes. bukan. Nah, iya benar, ya kan? Iya. Mereka aja bisa begitu loh. Nah, kita udah dikasih Allah nikmat merdeka sebagai orang Indonesia ya, alhamdulillah. Kita juga dikasih nikmat buat yang muslim, nikmat Al-Quran. Kita tahu itu Masjidil Aqsa ada di Palestina, itu adalah kiblat pertamanya Rasulullah SAW sebelum suruh ada perpindahan kiblat. Terus saat ini juga saudara-saudara kita mayoritas itu adalah pemelihara Al-Quran kan, di Gaza tuh 95% pemelihara Al-Quran. Makanya sekarang nih anestesi nggak ada, mereka pakai Al-Quran ya. Iya. Baca Al-Quran, dia baca itu sambil ya Allah itu lukanya dikasih Iya. lihat. Iya. Itu udah lah nggak ada, udah bener-bener udah ibaratnya yalah kamu ke veterinarian aja masih lebih manusiawi daripada di situ gitu. Tapi mereka Udah nggak bersih lagi jalan. udah, mereka nggak, udah ya Allah saya cuma punya engkau dan punya Al-Quran. Makanya di sana kalau penghafal Quran bener-bener 30 juz nggak kayak kita ya. Iya. Kita kan udah susah payah, masih juz amat lagi, juz amat lagi ya kan. Karena nggak hidup dan mati. Kalau di sana hafalnya antara hidup dan mati, makanya hafalnya hafal plek gitu. Nah, jadi please yang udah dapat nikmat jadi artis hijrah, yang udah dapat nikmat jadi influencer yang banyak banget ini, ayo gunakan reasoningmu yang tadi udah dipaparkan banyak banget reasoningnya ya.
gunakan itu for the sake of you are human and you're going to meet your creator kan. Kita semua kan pasti mati, ya kan? Nanti kalau misalnya dibangkitkan, coba semua yang beragama yakin pasti habis dibangkitkan itu ada proses penilaian. Mau dinilai apa? Dengan kondisi ada sesuatu yang sangat besar yang menjadi bencana kemanusiaan, terus kita diam aja. Hello, seriously gitu. Please, yang udah punya kepedulian jangan cuma sedih. Iya emang pasti sedih, kita semua sebagai manusia normal sedih, tapi you can do more than that gitu. Minimal repost ya. Minimal repost. Nih ya, hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, doa, itu udah pasti ya. Doa. Kedua, ayo post yang emang jelas-jelas udah pasti nih validitasnya nih. Share jumlah korban sampai saat ini. Aku nggak tahu, yang terakhir tuh 5.700 sekian. Hari ini pasti lebih banyak karena kemarin aja itu 700 orang sendiri dibantai dalam sehari. Gitu, ya. Terus kasih tahu jumlah korban, kasih tahu korban-korbannya, ya. Bagaimana rumah sakit sekarang mereka sampai bilang tuh, kita udah gak punya stok medis. Iya. Dokter habis, dibom. Ya kan, dokternya juga meninggal. Coba kebayang nggak teman-teman? Terus akses di Rafah itu lagi dibahas lagi, ini bisa dibuka lagi apa bisa dibuka antara buka tutup lagi itulah. Terus kata orang government di Mesir bilang kita nggak terima pengungsi dari Palestina. Jadi mereka diaminnya di situ, ditungguin, ditembak-tembakin, dibombing. Come on please gitu. Itu adalah sesuatu yang harus kita buka gitu. Terus abis itu apa? Ayo teman-teman, ya, kalau orang di Palestina aja tuh tadi Muhammad Ali Tahir itu bisa donasiin 100% uangnya di Bank of Arabia untuk kita biar orang Indonesia merdeka. Masa kita nggak mau sih sekian persen aja dari uang kita bantu buat donasi buat Palestina? Terus nanti gimana? Takutnya nanti nggak nyampe. Ya makanya Bismillah dulu, ya Allah saya niat untuk bantuin saudara kita, ya Allah mudahkan. Dan alhamdulillah kan ada beberapa lembaga ya boleh disebutin kali ini kan informasi. Alhamdulillah kalau aku pribadi karena alhamdulillah dikasih Allah nikmat mengetahui ini sejak Deal of the Century yang didesain sama Donald Trump. Jadi kalau Mbak Dina kan pas 2012, aku 2016 baru open. Dulunya aku mikir konflik border, ternyata bukan konflik border, ini penjajahan yang nyata gitu. Pas itu baru udah mulai buka pemahaman. Alhamdulillah sama teman-teman di Sahabat Al-Aqsa itu aku dia base-nya emang di Yogyakarta ya. Ustaz Salim Filah itu juga salah satu yang ada di sana kan yang iniin. Terus ada relief internasional. Itu waktu itu kan emang didiriin sama almarhumah Ustazah Yoyoh, kalau pernah tahu ya. Itu Bu Yoyoh itu dulu anggota DPR juga, insya Allah pulangnya syahid ke sekeluarga ya. Itu penghafal Quran juga, masya Allah gitu. Terus ada INH for Humanity yang dibikin sama Ustaz Husain yang sekarang tinggal di Gaza. Terus ada Nusantara Palestina Center yang dibikin sama Bang Onim. Nah itu yang aku tahu gitu. Dan yakin masih ada yang lain kayak Spirit of Aqsa juga ada tuh yang dibikin sama Ustadz Bakhtiar Nasir dan teman-teman gitu. Jadi saya yakin teman-teman bisa kok riset sendiri gitu, karena kan kelihatan mana yang emang amanah tuh dia akan buka, ada laporan keuangan segala macam gitu. Nah, udah please do your own research gitu. Bismillah, niatin saya mau kasih hadiah terbaik buat saudara-saudara saya gitu. Jangan kasih yang bekas juga ya, maksudnya jangan kasih yang sisa-sisa gitu. Jangan kasih yang riba, jangan, please kasih yang terbaik. Jadi tabung yang terbaik. Kalau aku biasanya diajarinnya sama guru-guru, tabung dari sedekah subuh. Jadi tiap habis subuh kita niatin tuh, pagi ini saya punya uang berapa, masukinnya dulu di canceling atau apa gitu ya. Setiap sebulan open. Jadi nggak nunggu beli bom dulu baru ngasih. Kan kita kebiasaan gitu. Habis dibom terus nanya lagi, nanti ini laporannya gini-gini. Kebanyakan request nih gitu kan. Ini aja yang penting kita tahu insya Allah amanah. Betul. Kan bagian dari jihad. Bagian dari jihad gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan, dan jangan lupa boykot. Ini sesuatu yang sangat ternyata. Itu juga ada pro dan kontranya tuh boykot kan? Yes. Iya, karena orang Indonesia kan masyarakat konsumtif. Iya. Katanya misalnya di boykot gimana? Anak saya nanti kerja di sana gitu ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya kan lagi-lagi ya, itu tantangan dari Allah. Kamu bisa nggak jadi saudagar?
Ya, selama ini itu kan brand-brand luar semua, walaupun halal, ya tapi belum tentu toyib. Kok bisa sih Kak? Iya halal secara ingredientnya halal, tapi toyib nggak buat kita misalnya nih, ya sebut merek dari luar negeri, ya katanya nggak ikut-ikutan sama agenda pemusnahan massal di Gaza. Tapi kita masa sih tergantung terus sama produk mereka? Kan kita juga bisa. Substitusinya sekarang. Nah, coba Mbak. Kan sekarang kan banyak, salah satunya Mbak Dina nih luar biasa. Betul. Yang paling benar tuh ini sih berdayakan UMKM sih. Banyak banget kan sekarang maksudnya kayak kalau ngopi hidup Indonesia, produk Indonesia. Kalau kita ngopi kan nggak perlu harus yang si mermaid itu Iya. kan hijau itu gitu. Jujur aku dulu itu memang anak yang dari kecil itu nggak bisa makan kalau nggak junk food. Oke. Jadi restoran M, restoran K, ayamnya itu semua adalah konsumsi yang memang udah mendarah daging dari aku dari kecil gitu. Jadi emang ketika untuk melepaskan kebiasaan ini itu tuh perjuangan juga sih menurutku. Memang apa namanya ada rasa kayak aduh nggak gimana nanti kalau misalnya nggak makan yang kayak begini lagi kan makanan yang tapi ternyata setelah alhamdulillah sekarang banyak kok UMKM yang juga menyediakan hal yang substitusi seperti itu, dan justru malah harusnya emang kita berdayakan itu tadi gitu kan, dan kita lebih mensupport uang kita ke sana gitu. Makanya pembelian kita itu nanti kan akan dihisap juga gitu. Jadi ketika kita memilih untuk membeli instead of kopi yang si mermaid itu gitu kan, kita lebih memilih ke kopi yang lokal gitu. Itu kan bagian dari kita niatkan juga bahwa ya Allah ini saya mau menunjukkan pembelaan saya. Pembelaan saya bahwa saya berada di sisi saudara-saudara Palestina. Saya nggak mau menjadi orang-orang yang nanti dicatat menjadi pendukung si Israel ini gitu. Bisa kita niatkan seperti itu gitu. Untuk hal-hal yang sekarang tuh udah banyak banget substitusinya. Kalau dulu mungkin 2012 ya itu tadi aku agak kayak sulit banget. Sekarang aku tuh pengopi berat gitu, dan yang gerainya di mana-mana tuh kan si mermaid hijau itu. Kalau sekarang banyak banget di depan kita, kiri kanan semuanya toko kopi. Ada kokkan, ada koktu. Nah, semuanya banyak gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh, nggak perlu takut mati kalau kita nggak bisa mengkonsumsi produk mereka. Kalau nggak bikin aja sendiri susah. Iya, bikin usaha sendiri itu udah paling benar. Oke. Nah terakhir nih Kakak, Fadera kan udah 60 menit ya. Aku mau ada kalimat penutup yang insya Allah bisa menjadi kesimpulan dari perbincangan panjang kita. Menurut Kak Dinda dulu deh, kenapa Palestina harus dibela? Masya Allah ya, tadi sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa banget ya yang dijelasin sama Kak Tere. Semua penjelasannya dari level humanity, dari level kita sebagai bangsa negara Indonesia, dan dari yang paling dalam itu adalah karena core kita akidah gitu. Mungkin aku nambahin sedikit bahwa kalau kita tadi Kak Tere bicara tentang sejarah, kita jangan lupa sejarah. Nah, Masya Allahnya Al-Quran itu kan gak cuma hanya bicara tentang masa lampau tapi juga masa depan. Jadi aku mungkin nambahin sedikit bahwa ketika kita untuk membela Palestina ini kita bisa melihat bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis itu juga berbicara tentang masa depan dunia, masa depan peradaban. Peradaban itu nanti akan Allah menangkan, tadi sudah sempat dibahas kan bahwa kita akan dipergilirkan. Mungkin saat ini ya itu tadi kita berada dalam keterpurukan, kondisi umat muslim itu sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat seperti dicengkram gitu ya, kayak nggak bisa apa-apa. Tapi itulah memang tes buat kita. Tes hari ini tuh sebenarnya bukan tes buat orang-orang di Gaza, karena mereka sudah beyond itu tadi, mereka sudah dijamin sama Allah ibaratnya orang-orang yang di sana tuh syuhada gitu. Tapi ini tes buat kita untuk melihat bahwa nanti masa depan itu Rasulullah itu udah mengabarkan akan kemenangan lagi umat Islam. Dari hadis-hadis yang beliau sampaikan 1400 tahun lalu ada banyak kabar gembira bahwa kita akan kembali bangkit, kita akan kembali menang, dan itu tadi melawan bos terakhir itu tadi ya DJL itu ya. DJL itu tapi di situ kan nggak ujuk-ujuk Allah menurunkan pertolongan tanpa kita melakukan usaha gitu. Nah makanya kita sesuatu yang bisa membuat kita termotivasi untuk melakukan usaha ini adalah dengan membaca kabar-kabar yang Rasulullah sampaikan tentang masa depan nanti gitu, tentang akhir zaman gitu. Yang mana kemudian banyak sekali hal-hal yang disebutkan bahwa nanti itu tadi bahwa Allah itu akan menjaga sebagian umat, ada segolongan umat yang memang Allah akan jaga terus. Segolongan umat ini yang berdiri di atas kebenaran walaupun seluruh dunia itu melawan mereka. Dan itu kalau kita bisa menalar hari ini gitu ya, kelihatan banget gitu kan.
Dan Rasulullah bilang dalam hadis tersebut, sahabat kan bertanya gitu ya, di mana itu Rasulullah? Nah, kata Rasulullah itu adalah di Baitul Maqdis gitu. Makanya di situ tujuan kita, kalau kita melihat hadis itu, bahwa kita tahu kita nggak boleh kemana-mana. Memang kita harus melihatnya ke Baitul Maqdis ini, Palestina ini tadi. Inilah saudara-saudara yang Allah janjikan akan dijaga terus, walaupun seluruh dunia itu versus mereka gitu. Dan sekarang udah kerasa kan, seluruh dunia versus mereka gitu loh. Maka kita orang-orang yang kemudian ingin berada di barisan yang nantinya bersama Rasulullah, maka pilihan kita tuh nggak ada lain ke sana gitu. Yes. Mau nangis. Bella. Tapi memang membaca hal-hal seperti itu tuh membuat kita jadi merinding ya. Merinding karena apa? Karena janji Allah itu nggak pernah bohong. Janji Rasulullah itu nggak pernah bohong. Rasulullah kalau mengabarkan apapun itu pasti benar, itu pasti terjadi. Dan kita manusia yang hari ini yang katanya Kak Tere tadi bilang kan ikro, baca, lihat, pelajari, tadaburi, tabayun gitu ya. Kita akan menemukan itu tadi kebenaran. Oke, Mbak Tere, tanpa kita harus bela Palestina. Sudah terlalu banyak alasan untuk membela Palestina, dan hanya orang-orang yang buta, tuli bisu yang nggak mau bicara buat Palestina. Kalau kamu belum juga mau bicara, please lakukan sekarang. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, karena keberpihakan ini akan sangat menentukan dalam peta kita nanti di akhirat. Karena cuma ada dua opsi, are you going to Jannah or going to hell. Yang melakukan pembantaian kepada Palestina udah pasti alamatnya hell. Jangan sampai kita masuk ke bagian yang sana. Pada akhirnya cuma ada the battle between good and evil. Please, siapkan dirimu, siapkan semua ilmu, siapkan semua effort. Sampai kapan? Sampai ketetapan Allah berlaku, karena janji Allah pasti Palestina akan dimerdekakan. Kita, wallahu alam, waktu kita masih ada apa enggak untuk menyaksikan mereka merdeka. Tapi paling tidak dengan kita bersuara, kita tadi dicatat, insya Allah buat hujah di akhirat. Amin. 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 Ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Tere. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat. Bela hadir. Bela hadir ya saudara gue tuh. Awas aja mau kemarin lomba dia apa-apain, wah gue belain pasti. Masya Allah. Kan kita pembela Palestina ya. Ya. Dan juga terima kasih banyak. Aku doain sehat-sehat selalu. Amin. Doainnya kita tuh lagi mau ikhtiar buat berbuat sesuatu juga untuk karya buat Palestina, makanya doain. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi, pokoknya untuk Kak Dinda dan Kak Tere, if I can help or do something, meskipun aku ilmunya belum sebanyak kalian. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Iya. Pokoknya tell me if there's something I can do or support ya gitu. Aku dengan platform aku meskipun belum sehebat teman-teman yang lain, tapi aku udah meniatkan untuk ya I stand with Palestine. Insya Allah. How about you? Itu terserah pilihannya ya. Yaudah kalau gitu segitu aja dari Bella. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga pasti untuk Mbak Tere, Jazakallah khairan, dan juga untuk Kak Linda. Terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian berdua. Amin. Sehat-sehat. Amin, ya rabbal alamin. Sukses dunia akhirat ya. Amin. Dan untuk teman-teman juga, thank you, dan jangan lupa subscribe, silakan komen dan share sebanyak-banyaknya video ini biar semakin banyak orang yang relate dan sadar kenapa kita harus bela Palestina. Akhir kata, saya Bella Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.